Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semuanya, sebelum saya lanjutkan, saya akan nasihati pertama kepada diri pribadi saya, umumnya kepada sahabat-sahabat semuanya. Yang pertama, bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan hidup. Dengan hidup ini berarti Allah Subhanahu wa taala masih bisa memberikan dua kesempatan. Kesempatan yang pertama, kesempatan yang pertama kita yang masih hidup ini adalah masih bisa memohon ampun dengan mengucapkan istighfar astagfirullahaladzim. Memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan membaca istighfar dan tobat. Artinya bahwa kita tidak akan mengulang perbuatan dosa yang telah lalu. Ini kesempatan yang pertama. Kesempatan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidup. Hidup kita ini berarti kita masih ada kesempatan untuk beramal, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah, mengumpulkan bekal. Bekal untuk besok kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dua keuntungan. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an diterangkan orang yang sudah meninggal di alam kubur itu ingin dikembalikan, mohon dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebentar dia akan hidup kembali, akan berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun nasi sudah menjadi bubur, tidak mungkin dihidupkan kembali. Oleh karena itu kita yang masih diberikan kesempatan hidup ini jangan disia-siakan. Waktu sisa waktu ini jangan disia-siakan. Ayo kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya khususnya nasihati kepada diri saya. Sahabat-sahabat semuanya, sholawat beserta salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang harus kita suri toladani dan kita harapkan syafaatnya besok hari kiamat. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, kali ini saya akan membacakan yaitu yang masuk ke WA maupun ke kolom komentar. Ini saya bacakan. Yang pertama, ini memang satu ini mohon maaf tidak saya sebutkan nama dan alamat, tidak Ini pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya Pak, kenapa nasib saya dari kecil sampai sekarang belum pernah merasakan kebahagiaan Pak? Nah, ini langsung saya jawab Kalau soal kebahagiaan itu tadi sudah saya sampaikan, kita bersyukur kepada Allah. Kita menengok di bawah kita diberikan sehat, itu saja sudah luar biasa. Jangan mengatakan sahabat mohon maaf saya tidak pernah belum pernah merasakan bahagia. Kita buat sendiri. Seneng itu sudah merupakan bahagia Sekarang malahan saya banyak utang sampai 1 miliar belum bisa bayar Pak Ustadz. Kalau cerita masalah utangmu 1 miliar, masih ada yang lebih banyak.
Ya, masih ada yang lebih banyak, ada yang sampai 10 miliar. Dan ketahuilah bukan kamu sendiri, bukan Anda sendiri yang punya hutang itu. Nah, ini untuk menghibur ya, untuk supaya kita hidup ini selalu berbahagia. Saya mau tanya sama Bapak, Pak Ustadz, gimana caranya cepat bisa membayar utang saya, Pak? Pak Ustadz, saya dari ini tidak saya sebutkan, sampai lelah, Pak. Semua udah buntu, semua sudah habis, nggak punya apa-apa. Mau bayar utang, nggak bisa cukup sekian. Jadi dia adalah sudah lelah memikirkan utang. Ya Kak, semuanya tadi sudah saya sampaikan, yang punya hutang itu tidak Anda sendiri. Dan harus dikembalikan bahwa hidup ini tidak kita sendirian. Bahwa hidup ini ada yang menghidupkan. Ya, ada yang menghidupkan. Kalau istilah bahasa Jawanya itu ada dalangi. Kita ini wayang, apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu kita jalani. Nah, maka kalau kita pikirkan sendiri, ya betul, sampai pening tadi. Nah, itu kalau kita pikirkan kita itu sendiri ya sampai lelah, hutang, memikirkan hutang, tetapi kita ikutkan bahwa di dunia ini kita ada yang punya. Siapa yang punya? Allah, kita ikutkan. Ya, kita sebut nama-nama Allah. Ya, karena semua itu adalah takdir Allah, dan kita ada yang menghidupkan. Maka kalau kita pikirkan sendiri ya jadi pusing ya. Yang siapa yang kita ikutkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nama saya ini ditinggal di sini. Saya sekarang adalah tukang pijit, Pak. Saya dulu buka usaha rumah makan sama warung kelontongan, Pak. Sedangkan uang itu pinjam dari bank sana sama koperasi, Pak. Setiap mau bayar saya pinjam sana sini, jadi seperti itu Pak Ustadz. Jadi sekarang saya tanah nggak punya, rumah nggak punya, saya rumah sekarang ini adalah kontrak, Pak. Nah, kalau sudah memang sudah tidak punya apa-apa, dia tadi menanyakan bagaimana supaya bisa bayar utang dengan cepat. Ya kalau sudah tidak punya apa-apa, bagaimana mau bayar utang dengan cepat? Dan ini saya lanjutkan ya, ambil kesimpulannya, amalan apapun sudah saya laksanakan. Kalau usaha dohirnya sudah, usaha bikin warung sudah, usaha apa saja sudah, tidak ada jalan keluar, ya apa itu, kemudian amalan-amalan apa saja sudah, ikhtiarnya ya, berarti ikhtiar buminya sudah kita laksanakan, ikhtiar langitnya sudah kita laksanakan semuanya, karena dia mengatakan saya apa yang disampaikan saya wirid, apa itu riyadhos sholawat pun sudah kita laksanakan. Nah itu ya, kalau dua-duanya ya, usaha batin, usaha dohir, kita sudah tidak punya apa-apa, dan kita pening memikirkan ya hidup ini adalah ada Allah. Maka jalan keluarnya ya kita ini kan tugas kita hanya usaha. Tugasnya harus kita ketahui ya, kita ini hanya usaha. Nah, yang menentukan hasil itu adalah Allah. Tidak bisa kita mengatur Allah. Nah, saya sudah bekerja kok tidak kaya-kaya, sedangkan si A itu bekerja pun dia jadi kaya. Saya sudah mendawamkan sholawat, ya si A itu diijabah, saya kok tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu jalan yang terakhir, kalau sudah usaha semuanya itu kita laksanakan, memang betul-betul kita laksanakan, perintah Allah sudah kita laksanakan sekuat kemampuan, sholat sudah tepat waktu, ini ya yang perlu kita sampaikan. Perintah Allah jangan diabaikan, itu adalah kunci ya. Sholat 5 waktu tidak pernah apa itu ditinggalkan, tepat pada waktunya, membaca Al-Quran, sholat-sholat yang lain, semuanya dilaksanakan, puasa semuanya dilaksanakan, perintah Allah dan zikir sholawat,
doa sholawat sudah kita laksanakan, sudah istiqomah. Kalau begitu ya kita, di dalam Al-Quran diterangkan faida azamta fatawakal alam Allah. Ya semuanya kita serahkan kepada Allah. Tetapi namanya tawakal itu ya memang kita hadapi apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi kalau sudah kita berserah kepada Allah. Ya kalau sudah apapun yang terjadi kita hadapi dengan senang hati, kita membacalah sejarahnya Nabi Ibrahim dengan Ismail seperti apa. Dia adalah pasrah, sejarahnya Nabi Musa dengan waktu dikejar Fir'aun seperti apa. Semuanya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah suka, senang kepada orang yang tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maka orang-orang yang bertawakal ini yang selain dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi balasan oleh Allah yaitu surga, dia adalah diberi kecukupan dan ketenangan. Nah, kalau memang sudah kita pasrahkan kepada Allah apapun yang terjadi, nah, karena sudah tidak punya apa-apa tadi ya, sudah tidak ada apa-apa, rumah tidak ada, tanah, aset tidak ada, ya kita serahkan kepada Allah. Apapun yang terjadi, ya jangan dikesali. Apapun yang terjadi, ya seperti apa? Seperti yang sejarah tadi, Musa waktu dikejar Fir'aun, ditolong oleh Allah, tahunya ada jalan keluar, bisa laut menjadi jalan. Kemudian Nabi Ibrahim waktu disuruh menyembelih anaknya Ismail, dicolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu kepada kawan-kawan yang bertanya tadi, ayo kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kemudian adalah semuanya diberikan kecukupan dan diberikan ketenangan. Ayo kita laksanakan, tapi ya jangan lupa tadi ya, semua kewajiban, ya semua kewajiban, jangan hanya bersedih saja, sholat tepat waktu. Ayo kita laksanakan. Ya semoga bermanfaat. Saya sudahi, mohon maaf atas segala jawaban, kalau tidak pas saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.